Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati dengan NPM C1C020096 akan menjelaskan tentang dilutive securities dan earning per share. Apa itu dilutive securities atau sekuritas dilusi? Sekuritas adalah surat berharga yang berbentuk selembar dokumen dan mempunyai nilai, contohnya saham dan obligasi. Sekuritas dilusi merupakan sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa, sehingga menjadikan jumlah saham biasa beredar meningkat dan laba per lembar saham akan menurun. Yang termasuk dalam sekuritas dilutif adalah yang pertama ada convertible bond, yaitu obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jika obligasi dikonversi menjadi saham biasa, maka jumlah saham biasa beredar meningkat dan laba per lembar saham akan menurun. Laba per lembar saham menurun karena untuk menghitung laba per lembar saham pembaginya yaitu jumlah rata-rata saham biasa beredar. Yang kedua ada convertible preference share, adalah saham istimewa yang mempunyai opsi atau hak bagi pemegang saham preference untuk dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga ada share option atau waran, yaitu suatu sekuritas yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Keuntungan convertible bond. Keuntungan dari pemegang convertible bond yang pertama memperoleh benefit dari obligasi, yaitu adanya garansi untuk memperoleh pendapatan bunga dan saat obligasi jatuh tempo akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal. Yang kedua, mendapatkan privilege, yaitu dapat menukar obligasi menjadi saham biasa. Keuntungan dari perusahaan menerbitkan convertible bond. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus berbagi kepemilikan. Yang kedua, dapat memperoleh suatu dana dengan debt financing yang lebih murah. Selanjutnya, akuntansi untuk pencatatan convertible bond. Pencatatan convertible bond harus terpisah antara komponen liabilitas dengan komponen ekuitas. Convertible bond mengandung dua unsur, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Cara memisahkan kedua komponen tersebut adalah dengan menggunakan metode with and without. Ada 3 langkah cara. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu nilai wajar dari convertible bond, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kedua, tentukan nilai wajar atau present value dari komponen liabilitas saja. Dengan menggunakan present value, yang di present value kan ada 2, yaitu present value prinsipal atau pokok hutang obligasi dan present value anuitas dari bunga yang akan dibayarkan secara periodik. Yang ketiga, hitung selisih antara convertible bond dikurangi nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Hasilnya diakui sebagai bagian dari ekuitas. 4 kemungkinan setelah convertible bond diterbitkan. Yang pertama, pelunasan convertible bond pada saat jatuh tempo. Yang kedua, bondholder melakukan konversi pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, bondholder melakukan konversi sebelum jatuh tempo. Yang keempat, konversi terinduksi, yang tujuannya mengurangi beban bunga dan menurunkan rasio debt to equity. Dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika menginginkan tidak mau lagi membayar kewajiban bunga dengan mengkonversikan obligasi menjadi saham biasa, maka tidak ada lagi kewajiban membayar bunga.
Yang kedua, jika pemegang obligasi tidak ingin mengkonversi obligasi menjadi saham biasa, maka convertible bond atau pemegang obligasi akan diberi induksi atau iming-iming berupa tambahan cash supaya convertible bond mau mengkonversikan obligasinya. Selanjutnya, saham preference yang dapat dikonversi. Saham preference yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, ada juga yang tidak dapat dikonversi, yaitu saham preference yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku saham preference. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preference, maka tidak boleh diakui sebagai kerugian atau keuntungan. Karena saham preference adalah kelompok ekuitas. Dalam kelompok ekuitas tidak diperkenankan mengakui adanya keuntungan atau kerugian. Yang ketiga, jika terjadi selisih, maka akan dicatat pada return earning. Return earning dicatat di debit jika berkurang atau di kredit jika bertambah, tergantung dengan kondisinya. Warranty share. Warranty share adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya orang yang memegang waran berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih murah. Biasanya pengguna waran berpotensi menjadikan laba per lembar saham turun. Situasi diterbitkan waran ada 3 kondisi. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Waran ini biasanya diterbitkan bersamaan dengan sekuritas yang lain agar sekuritas yang diterbitkan menjadi lebih menarik. Memberikan hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Waran saham diterbitkan sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan. Waran saham pada situasi pertama mempunyai 2 komponen, yaitu saat menerbitkan obligasi bersamaan dengan waran saham, maka ada 2 komponen, yaitu komponen obligasi dan komponen saham. Karena ada 2 komponen, maka akan menggunakan komponen with and without untuk memisahkan mana komponen liabilitas dan mana komponen ekuitas. Waran saham ada masa kadaluarsanya, ada periodenya. Jika periode waran saham habis, maka tidak ada opsi untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah lagi. Waran saham pada situasi kedua, penerbitan saham baru secara proporsional digunanya. Yang pertama, mencegah dilusi hak voting atau penurunan hak voting. Yang kedua, tidak ada pencatatan. Perusahaan hanya akan membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Belum ada pencatatan secara akuntansi karena baru memberikan waran. Waran saham pada situasi ketiga. Kompensasi waran bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan. Metode pelaporan opsi saham ada 2. Ada 2 persoalan terkait akuntansi untuk kompensasi saham. Yang pertama, menentukan beban kompensasi dengan nilai wajar. Yang kedua, mengalokasikan beban kompensasi selama periode karyawan bekerja. Selanjutnya, perhitungan earning per share. Perhitungan earning per share untuk membuktikan apakah benar sekuritas tadi yang berpotensi sebagai sekuritas dilutif terbukti benar sebagai sekuritas dilutif, atau malah ketika dikonversi bukan menjadi sekuritas dilutif tetapi sekuritas anti dilutif, karena sekuritas yang dikonversi menjadi saham biasa bukan menurunkan laba per lembar saham, tapi menaikkan laba per lembar saham. Menghitung laba per lembar saham.
Untuk menghitung laba per lembar saham, ada perhitungan secara sederhana dan secara kompleks. Perhitungan secara sederhana atau LPS sederhana adalah menghitung laba per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensi dari sekuritas dilutif. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen atau dividen saham preference dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Perhitungan secara kompleks atau LPS dilusi adalah menghitung laba per lembar saham setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Jika sudah menghitung laba per lembar saham dilusi, maka harus diingat bahwa yang berubah bukan hanya penyesuaian pada saham beredar saja, tetapi penyesuaian juga terjadi pada bagian pembilangnya, yaitu laba. Menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa. Yang pertama, untuk menghitungnya, maka perusahaan akan mempertimbangkan faktor penimbangnya. Yang kedua, menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham biasa, maka perusahaan harus melakukan pembobotan saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.